Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fuad, program studi ekonomi Islam semester 6 dengan nomor induk mahasiswa 2011 301699. Pengertian dari rumah syariah adalah platform fintech yang menyediakan layanan pembiayaan rumah dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Melalui platform ini, pengguna dapat mengajukan pembiayaan untuk membeli rumah atau properti residensial lainnya secara mudah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah tentunya. Rumah syariah didesain untuk membantu individu memperoleh rumah dengan mudah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Implementasi pembiayaan rumah syariah dalam fintech memerlukan pemahaman yang mendalam tentang hukum syariah dan prinsip-prinsipnya. Rumah syariah bekerja sama dengan ulama dan konsultan syariah yang kompeten untuk memastikan kepatuhan platform terhadap prinsip-prinsip syariah yang benar. Selanjutnya, fitur-fitur yang disediakan dalam rumah syariah fintech yaitu yang pertama, pendaftaran pengguna. Pengguna dapat mendaftar ke platform rumah syariah dengan menyediakan informasi pribadi tentang data diri dan lain-lain. Dan selanjutnya mereka akan mempunyai akun pengguna. Yang kedua, pemilihan properti. Pengguna dapat menjelajahi pemilihan properti yang tersedia di platform rumah syariah, seperti rumah atau apartemen. Informasi mengenai lokasi, tipe, ukuran, dan harga akan disediakan untuk membantu pengguna dalam memilih properti yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran mereka. Fitur-fitur yang nomor 3 yaitu penentuan pembiayaan. Pengguna dapat mengajukan pembiayaan rumah dengan mengisi formulir pengajuan yang mencakup informasi pribadi, informasi properti yang lain yang ingin dibeli, dan jumlah pembiayaan yang diinginkan. Dan tentunya saja bisa memilih angsuran selama beberapa tahun. Platform akan mengevaluasi permohonan dan menentukan apakah pengguna memenuhi syarat untuk pembiayaan. Fitur-fitur yang nomor 4 yaitu penawaran pembiayaan. Setelah penilaian permohonan selesai, pengguna akan menerima penawaran pembiayaan yang mencakup informasi tentang jumlah pembiayaan, suku bunga, dan jadwal pembayaran. Fitur yang nomor 5, persetujuan pembiayaan. Jika pengguna menerima penawaran pembiayaan, mereka akan menyetujui persyaratan dan ketentuan yang terkait dengan pembiayaan. Hal ini akan memulai proses persetujuan pembiayaan. Yang nomor 6, transaksi kepemilikan rumah. Setelah persetujuan pembiayaan, transaksi kepemilikan rumah akan dilakukan dengan sesuai dengan prinsip syariah, seperti akad murabahah, pembelian dan penjualan kembali dengan keuntungan yang disepakati, atau akad musyarakah, mutanakisah, kerjasama dan pembagian kepemilikan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan atau yang sulit dipahami, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Fitria Miladiah, NIM 1727. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Muhammad Nur Fuad mengenai fitur-fitur rumah syariah. Fitur selanjutnya ialah pembayaran pembiayaan. Pengguna akan melakukan pembayaran sesuai dengan jadwal pembayaran yang ditentukan. Vintage akan menyediakan opsi pembayaran yang nyaman seperti transfer bank atau pembayaran online. Selanjutnya ada fitur layanan pelanggan. Platform rumah syariah akan menyediakan layanan pelanggan yang responsif untuk menjawab pertanyaan atau membantu pengguna dalam mengelola pembiayaan mereka. Selanjutnya ialah penjelasan mengenai tampilan aplikasi rumah syariah. Yang pertama ada halaman beranda. Di halaman beranda ada diantaranya header yang menampilkan logo, nama platform, dan menu navigasi. Cari properti menampilkan fitur pencarian properti berdasarkan lokasi, tipe, dan harga. Ada promosi yang menampilkan daftar properti yang sedang dipromosikan atau penawaran khusus. Fitur utama menampilkan informasi singkat tentang layanan pembiayaan rumah syariah. Testimoni pelanggan menampilkan ulasan atau testimoni positif dari pelanggan yang puas. Yang kedua ada tampilan halaman properti yang menampilkan daftar properti. Menampilkan properti yang tersedia dengan gambar, lokasi, tipe, dan harga. Filter pencarian menampilkan opsi untuk memfilter properti berdasarkan kriteria tertentu. Ada detail properti yang menampilkan informasi lengkap tentang properti. Dan ada tombol ajukan pembiayaan. Tampilan ketiga adalah halaman pembiayaan. Yang terdapat formulir pengajuan, di mana pengguna mengisi informasi pribadi dan detail pembiayaan. Penawaran pembiayaan, pengguna menerima penawaran pembiayaan. Persyaratan dan ketentuan, di mana pengguna diminta untuk menyetujui persyaratan dan ketentuan pembiayaan sebelum melanjutkan. Lalu ada konfirmasi pengajuan, di mana pengguna dapat mengkonfirmasi pengajuan pembiayaan dan melanjutkan proses persetujuan. Yang keempat ialah halaman persetujuan pembiayaan. Terdapat informasi persetujuan yang menampilkan rincian persetujuan pembiayaan seperti dokumen yang harus diserahkan dan langkah-langkah selanjutnya. Ada upload dokumen, di mana pengguna mengunggah dokumen yang diperlukan untuk proses persetujuan pembiayaan. Selanjutnya ada status persetujuan, di mana pengguna dapat melihat status persetujuan pembiayaan mereka. Yang kelima adalah halaman pembayaran. Terdapat rincian pembayaran yang menampilkan rincian pembiayaan, termasuk jumlah angsuran, jadwal pembayaran, dan informasi rekening bank. Selanjutnya ada metode pembayaran, di mana pengguna memilih metode pembayaran. Lalu ada riwayat pembayaran, di mana pengguna dapat melihat riwayat pembayaran mereka. Yang keenam ialah halaman layanan pelanggan. Terdapat kontak layanan pelanggan yang berisi informasi kontak untuk menghubungi tim layanan pelanggan. Lalu ada FAQ, berupa pertanyaan yang sering diajukan dan jawaban terkait pembiayaan rumah syariah. Lalu ada live chat yang merupakan fitur chat langsung untuk berkomunikasi dengan tim layanan pelanggan secara real time. Selanjutnya, di sini saya akan melanjutkan pembahasan. Nama saya Fiona Septiani, NIM 2011-301693. Slide selanjutnya, di sini ada keunggulan rumah syariah. Yang pertama, minim resiko. Memilih hunian dari rumah syariah, resikonya lebih kecil daripada membeli hunian di KPR pada umumnya. Ini karena adanya pembagian risiko antara pihak rumah syariah dan nasabah atau pelanggan saat gagal melakukan pembayaran. Yang kedua, tidak ada bunga. Dalam Islam, uang yang dipinjam dikembalikan dengan jumlah yang sama. Itulah mengapa mereka tidak memberlakukan bunga. Rumah syariah ini akan membuat nasabah lebih tenang karena tidak harus khawatir akan besaran suku bunga dan bisa mengalokasikan cicilan dengan lebih teratur. Di slide selanjutnya ada keunggulan rumah syariah, yaitu bisa sekaligus berzakat. Dengan memilih rumah syariah, nasabah atau pelanggan dapat sekalian berzakat saat membayar cicilannya.
Sistem syariah menetapkan 2,5% besaran dari keuntungan digunakan untuk berzakat. Tak hanya kehalalan transaksi yang terjaga, nasabah pun mampu mendapatkan pahala dari zakat tersebut. Contoh penerapan rumah syariah. Nasabah ingin membeli rumah seharga 400 juta. Karena dana yang dimiliki belum cukup, maka rumah syariah akan menjadi solusi. Pihak rumah syariah membeli rumah itu kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga 500 juta. Keuntungan yang diambil oleh bank adalah 100 juta. Rumah syariah dan pelanggan pun melakukan kesepakatan, misalnya jumlah tenor 15 tahun atau 180 bulan. Lalu dari situ dapat dilakukan perhitungan 500 juta dibagi 180 bulan, yang hasilnya adalah 2.777.000 rupiah. Jadi jumlah cicilan yang harus dibayarkan oleh nasabah setiap bulannya adalah 2,777 juta rupiah. Dan itu tadi penjelasan. Di sini ada mock-up rumah syariah seperti ini. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata dan kekurangan, kami minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.